Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala taha Rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal ulama wa hadratal jamaah musallabul khair. Semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ila man assasa musallabul khair. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis nomor 417. Wa an Itsban bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan atau bersumber dari Itsban bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Lalu siapa Itsban bin Malik itu? Wa huwa mimman syahida Badran. Itsban bin Malik ini termasuk salah satu dari anggota pasukan perang Badar yang berjumlah kurang lebih 315 orang, yang itu kemudian sangat populer karena dijadikan puji-pujian, dikenal dengan sholawat Badar. Cuman akhir-akhir ini beredar di tayangan YouTube orang yang mempersoalkan sholawat Badar. Dia bilang ini termasuk sholawat bid'ah karena diajarkan bukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes ben biarin sono. Qala, ini Itsban bercerita. Itsban bin Malik salah satu anggota dari pasukan perang Badar, perang pertama yang dialami umat Islam melawan orang kafir Quraisy. Ia bercerita, kuntu usalli liqaumi Bani Salimin. Saya ini sering imami sholat untuk kaumku Bani Salim. Jadi beliau itu keturunan dari Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Tapi antara rumahku dan masjid Bani Salim ini jauh. Kemudian ada wadin. Wadin itu semacam kayak jurangan, lembah apa? Kalau ke bawah apa? Lembah ya. Kalau ke atas kan bukit ya. Nah, jurang kayak lembah gitu. Wa idza ja'atil amtar. Lah kalau musim hujan kayak sekarang begini nih, fayashukku alayya ihtiyazuhu qibala masjidihim. Maka saya sangat kerepotan untuk datang ke masjid Bani Salim itu. Ini cerita Itsban bin Malik. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka satu hari saya lapor sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahu, kemudian saya, kata Itban bin Malik, bercerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni angkartu basori. Ini sesungguhnya aku, kata Itban, angkartu basori, mataku sudah agak rabun. Kalau jalan malam, apalagi melewati jurangan kayak tadi, kalau musim hujan, saya udah nggak begitu ngelihat. Kemudian wa innal wadil ladzi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Sementara jurang yang saya lewati itu kalau musim hujan sering banjir, saya nggak bisa lewat. Fayashukku alayya ihtiyaju. Maka saya kalau lewat situ ya nggak bisa, repot ya Rasul. Fawadittu annaka ta'ti. Maka saya mohon izin ya Rasul, engkau berkenan datang ke rumahku. Fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Kemudian ya Rasul, saya mohon engkau berkenan datang ke rumahku untuk mau sholat di tempat yang rencana saya mau jadikan masjid. Ini bahasa kita nih, kalau kita misalnya mau bangun mushola, datang ke rumah kiai, datang ke rumah guru, kiai, ustadz, saya mau bangun masjid, tolong diberkahi. Datang ke sana, tempat yang mau saya bangun masjid ini, engkau berkenan untuk sholat di situ. Dan itu yang dilakukan oleh Itban bin Malik. Ini dalam rangka ngalap, kalau orang Jawa bilang ngalap berkah. Minta didatangi oleh, kalau Itban bin Malik ya langsung Rasulullah. Lah kalau kita sekarang ya penerus Rasulullah, tentu para ulama. Minta didatangi, minta diberkahi, minta untuk Rasulullah berkenan sholat di situ. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan naharu. Maka esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar datang ke rumah Itban bin Malik di waktu yang sudah ishtad dan nahar, sangat panas. Berarti mungkin sekitar waktu duhur atau jam-jam sekitar duhur lah. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyampe ke rumahnya Itban tadi, ya Rasulullah walaupun beliau Rasul, karena beliau seorang Rasul yang menjadi contoh, sebelum masuk ke rumahnya Itban, beliau ista'dzana, meminta izin. Kalau bahasa kita ya salam dulu. Kan etikanya, adabnya orang masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kita itu kan diperintahkan untuk salam. 3 kali kita mengucap salam, kok nggak ada jawaban, langsung balik pulang. Lah lalu kalau di etika orang bertamu dalam Islam, dalam hadis itu banyak dikatakan, ketika kita sudah mengucap salam, yang di dalam jawab salam, etikanya jangan langsung masuk, nunggu dipersilahkan terlebih dahulu. Siapa tahu ketika assalamualaikum dia jawab waalaikumsalam, tapi di dalam masih berantakan, ya kan? Apa mungkin dia istrinya lagi di situ, nggak dipakai, cuman pakaian yang nggak pantas atau nggak boleh dilihat orang lain. Lah makanya ini Rasulullah ngajarin, beliau sebelum masuk ke rumahnya Itban itu tadi, beliau minta izin dulu atau nunggu dipersilahkan terlebih dahulu. Ketika sudah, ayo monggo silakan masuk, lah baru masuk. Kemudian di etika bertamu itu, di situ dikatakan pakai bahasa apa? Kinayah. Bahasa kinayah itu apa ya? Bahasanya kinayah begini. Tutup matamu ketika di rumah saudaramu, dan tutup mulutmu ketika keluar dari rumah saudaramu. Itu bahasa kinayah. Kalau bahasa kita apa namanya itu, Pak?
Maksudnya tutup matamu, jangan ketika kita di rumah orang itu mata kita muter aja. Biasanya kita kan gitu ya. Kalau masuk ke rumah orang apalagi kita belum pernah, apalagi rumahnya itu banyak hiasan dinding yang unik-unik itu mata kita kan muter aja. Oh, itu jam belinya di mana bagus amat itu. Muter lah gitu AC, muter aja. Lah, etikanya ketika kita masuk ke rumah orang disuruh nutup mata, ketika keluar disuruh tutup mulut. Ini kadang kalau kita keluar, mulut kita ya, orangnya kalau keluar rapi, parlente, istrinya dandanya, ya rumahnya dalamnya baju mau gunung, sandal, ada panci, ada penggorengan di ruang tamu. Ini biasanya kita kan mulutnya begitu ya. Nah, padahal dalam etika bertamu itu salah satunya ketika di dalam rumah orang lain suruh tutup mata, ketika keluar dari rumah orang lain itu disuruh tutup mulut. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumah Itban, beliau minta izin dulu. Kemudian wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu. Saya pun mengizinkan, kata Itban, mengizinkan Rasulullah untuk masuk. Falam yajlis hatta qala, dan beliau juga enggak duduk sebelum dipersilahkan duduk. Kita itu kalau bertamu apalagi yang udah akrab ya. Kayak rumah sendiri aja blusuk. Terus mau duduk sebelah mana, kadang langsung ke dapur bikin kopi sendiri. Nyari ini ada makanan lauk saya makan ya. Anggap aja rumah sendiri. Lah ntar bahaya, ntar ada istri anggap aja. Wah, wes angel. Nah, Rasul itu beliau nunggu diizinkan. Setelah diizinkan baru masuk. Lah, ketika sudah masuk nggak langsung duduk sebelum dipersilahkan duduk. Itu Rasulullah. Lah, tentu kita kalau pengen katanya ngikuti sunnah Rasul, ya ngikuti begini. Sunnah Rasul itu yang begini kan ya, yang diajarkan Rasulullah. Ini kadang sunnah Rasul itu konotasinya kalau ya Pak ya, iya kan? Iya. Kalau sunnah Rasul apalagi misalnya itu malam Jumat habis ngobrol-ngobrol, mana Pak pulang? Mau sunnah Rasul. Bayangannya sunnah Rasul itu aja. Apalagi kalau yang pengen nambah. Iya nambah dapur, bilangnya kan kan ngikuti sunnah Rasul ya. Iya itu sunnah Rasul, cuman yang begini-begini ya sama sunnah Rasul. Rasulullah itu kalau ke rumah orang nunggu diizinkan, kalaupun sudah masuk, kalau belum diizinkan duduk, belum dipersilakan duduk, ya enggak duduk, wis nungguin. Lah kalau ada ungkapan ad-dhaifu kal mayyit, tamu itu kan kayak seperti mayit, dimandiin ya diem, digotong ke sono ya diem, nurut tuh maksudnya. Lah ini Rasulullah yang sekelas Rasulullah aja kalau belum diizinin ya belum masuk, belum diizinkan duduk ya belum duduk. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman budaya kita gitu sih ya. Anggap aja rumah sendiri udah ayo makan. Iya. Ayo makan yang ada keluarin semuanya udah. habisin. Fa'adzintu lahu falam yajlis, dan Rasulullah enggak segera duduk. Hatta qala, sehingga Rasulullah itu berkata, aina tuhibbu an usalliya min baitik. Kemudian Rasulullah bilang ke Itban tadi, Itban, rumahmu yang rencana mau dijadikan tempat sholat itu yang sebelah mana? Biar saya sholat di situ. Loh, mungkin rumahnya ya nggak kayak rumah kayak kita Pak ya. Nah, kalau rumah kita kan itu aja kan. Lah kalau bagian mana rencana dijadikan masjid berarti kan rumahnya nggak kecil kan ya. Lah kemudian Rasulullah bilang, Itban, sebelah mana rumahmu yang mau dijadikan masjid? Wong kalau datang ke masjid, wong ceritanya susah repot kayak tadi itu melewati jurangan dan lain-lain, sebelah mana? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu, kemudian fa asyartu lahu ilal makanil ladzi uhibbu ayyusalliya fihi.
Kemudian Itban tadi menjawab, memberikan isyarat, kalau bahasa kita mungkin sebelah sono ya Rasul, sebelah sono yang rencana mau saya jadikan musola, yang saya jadikan masjid. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbara wa safafna wara'ahu. Kemudian Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat di situ. Ya wallahu alam sholat apa? Karena di sini nggak ada keterangannya. Kalau 2 rakaat ya nggak mungkin kalau zuhur, ya sholat sunnah gitu ya. Fakabbara wa safafna wara'ahu. Kemudian ketika Rasulullah takbir untuk sholat, wa safafna wara'ahu, kami pun safafna, baris di belakangnya, alias makmuman. Lah ini diantaranya yang membolehkan sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah dilaksanakan dengan berjamaah boleh. Misalnya Pak, kayak anak-anak kita di sekolah, duha itu kan sholat sunnah yang dianjurkannya sendiri-sendiri. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya untuk melatih, misalnya anak-anak sekolah untuk melatih ngajarin sholat duha, maka diperbolehkan dilaksanakan dengan berjamaah. Walaupun aslinya sunnahnya sholat duha itu sendiri-sendiri. Lah kayak ini kan sholat yang nggak jelas, hanya sholat sunnah mutlak kan. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada namanya pasti, waktunya tidak ditentukan. Yaitu pokoknya Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian para sahabat wasofafna, kemudian kami baris di belakangnya. Kayak misalnya sering kalau di momen-momen tertentu ada di Ramadan 10 terakhir, apa namanya? Iktikaf. Lah ketika iktikaf itu kadang di situ diadakan sholat malam lagi, entah 8 rakaat atau berapa, dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau itu memang statusnya dianggap tahajud, lah tahajud itu aslinya sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Tapi untuk melatih kita nih agar terlatih untuk melaksanakan sholat itu, maka boleh dilaksanakan dengan berjamaah. Contoh lagi, sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau yang nggak terbiasa kan berat Pak. Karena dalam 1 rakaat itu 75 kali membaca tasbih. Sementara redaksi tasbihnya bukan hanya subhanallah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca 75 kali dalam 1 rakaat. Lah sholat ini aslinya itu kan sunnahnya sendiri-sendiri. Tetapi untuk melatih, apalagi kita yang belum terbiasa, agak repot memang sholat tasbih. Kalau malam mending Pak, karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau siang itu 4 rakaat dilaksanakan sekaligus, 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Ya, seperti biasa niat mau pakai bahasa apa terserah lah. Tapi kalau mau Arab ya boleh. Sholli sunatat tasbihi 4 rakaat mustaqbilal kiblati. Kalau jadi imam ya ada animaman. Aslinya walaupun sholat ini sunnahnya sendiri-sendiri, tapi kalau dilaksanakan berjamaah monggo, karena untuk melatih. Itu baca tasbihnya seperti biasa, kita baca Fatihah, baca surat, terus baca 15 ketika berdiri. Selesai itu rukuk, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi seperti biasa 3 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu 10 kali lagi. Kemudian sujud 10, duduk di antara sujud 10, sujud lagi 10. Lah ini biasanya yang sering terlupakan Pak. Sebelum berdiri kita duduk istirahat, namanya istirahat. Lah duduk sejenak itu baca tasbih 10. Jadi 15, 10, 10, 10, 10, 75. Dilaksanakan 4 rakaat. Lah sholat ini asalnya sendirian, sunnahnya sendirian, tapi untuk melatih jamaah maka monggo silahkan dengan berjamaah. Lah ini
dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat sunnah di rumahnya Itban bin Malik itu tadi, kemudian diikuti oleh para sahabat. Fakabbara wa safafna wara'ahu. Ketika Rasulullah takbir, wa safafna wara'ahu, dan kami baris bersaf-saf di wara'ahu, di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Berarti sholat sunnah mutlak, karena tidak disebutkan namanya apakah itu zuhur, tapi disebutkan rakaatnya, berarti sholat sunnah mutlak. Kemudian summa sallama, setelah selesai Rasulullah salam, wa sallamna hina sallama, dan kami pun salam ketika Rasulullah salam. Berarti kan berjamaah ini. Ketika Rasulullah takbir, mereka takbir. Ketika Rasulullah salam, mereka salam. Berarti dilaksanakan berjamaah. Nah, setelah itu selesai, fakabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Kata Itban, saya baru menyuguhkan hidangan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala khaziratin, hidangan yang istimewa. Karena yang datang orang istimewa, hidangannya ya istimewa. Lah kita kadang biasanya ya begitu Pak ya. Kita itu kalau yang dimakan sama keluarga kadang masak ya seadanya. Tapi begitu mau ada tamu, iya kadang ada ibu-ibu belanja banyak, Bu kok tumben hari ini belanja banyak, gak kayak biasanya. Oh mau ada tamu. Ini budaya yang bagus Pak. Karena memang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yo jangan sampai memberatkan. Niatnya baik nyuguhi tamu, tapi memberatkan sampai ngutang. Lah ini yang makanya sering saya sampaikan ketika ngadain acara untuk hormat orang meninggal. Ketika ada yang datang itu kan tuan rumah kan hormat tamu kan ya, yang ada yang datang kita suguhin makanan. Kadang pulang ya dibawain besek tentengan. Bagus. Tapi kalau biaya untuk itu kok sampai ngutang, nah itu yang jadi persoalan. Kalau memang dia alhamdulillah rezekinya banyak, bagus Pak. Wong dia niatnya ngormat tamu, ada yang datang mau mendoain orang tuanya. Kemudian ketika tamu itu pulang dibawain tentengan, alhamdulillah. Tapi tadi jangan duit ngutang. Karena budaya kalau di daerah saya sono Pak, yang asli warga sana, ketika ada yang meninggal itu kan ada yang ngaji sampai 7 hari. Tapinya itu yang jadi catatan itu ngajinya itu ya pakai deal-dealan harga khusus. Ya persis kayak orang mau tukang mau kerja itu. Ini berapa ini borongan seminggu. Nah, kalau misalnya yang ngaji buka harga 5 juta, waduh saya nggak punya uang segitu, 3 juta dah. Ya kalau memang tuan rumahnya banyak duit, yes bagus saja niatin sedekah buat almarhum. Tapi kalau yang nggak punya, kemudian sampai ya udahlah ngutang dulu ya, 5 juta nggak apa-apa, tapi ngutang nangsur bayarnya 200. Ini yang jadi masalah kan itu kadang. Yang sampai kadang diledekin sama orang-orang Wahabi kan yang disitunya kan. Lah kalau kita ini niatnya sedekah, lah sedekah mosok ngutang. Lah kalau bayar sekolah mah boleh ngutang, lah sedekah kok mosok ngutang. Lah kalau orang yang alhamdulillah dikaruniai rezeki ya cukup, ya alhamdulillah bagus. Fasami'a ahlud dar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Kemudian ketika Rasulullah berada di rumahnya Itban ini, kabarnya tersiar bahwa oh Rasulullah ada hadir di rumahnya Itban. Nah kemudian fasaba rijalun minhum hatta kathurar rijalu fil baiti. Sehingga orang-orang itu pada datang ke rumah Itban, ya pengen ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak kita ini, misalnya di gangan sini langsung tiba-tiba kok didatangi gubernur terpilih. Oh di sana ada gubernur datang. Ayo sono, siapa tahu dapat. Nah,
Lah kalau dulu yang diharap ya bukan bingkisan, pokoknya diharap doa berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini kan lebih tertarik ke orang-orang yang viral, orang-orang yang punya jabatan. Ketika ada artis lah misalnya di rumahnya ono, yo so lihat pengen foto selfie, ntar diunggah di medsos. Lah ini pernah terjadi di rumah Itban ketika Rasulullah berada di situ, kabar tersiar, orang-orang pada ngomong Rasulullah di rumahnya Itban. Langsung orang-orang fasaba rijalun minhum hatta kasura rijalu fil baiti. Sehingga orang-orang pada datang memenuhi rumahnya Itban. Lah, orang-orang yang datang pada kumpul itu tadi ada obrolan faqala rajulun. Ada obrolan dan itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma fa'ala Malikun. Di antara obrolan orang-orang itu ada yang ngomong begini, si Malik itu kabarnya gimana? Ini wallahu alam Malik siapa yang diomongin, cuma ada obrolan begitu. Kemudian la arahu faqala rajulun dzalika munafiqun la yuhibbuhu Allah wa rasulah. Kemudian ada yang jawab, wah Malik itu orang munafik. Mosok ada Rasul datang di sini kok dia nggak mau datang ke sini. Ada yang nanya, si Malik kabarnya gimana? Kok nggak ada hadir? Umpama majelis begini, kok nggak ada hadir ngaji gimana? Lah kemudian ada seorang yang jawab, si Malik itu orang munafik. Rasulullah hadir di sini kok dia nggak mau datang. Kalau misalnya di sini si itu kemana nggak ngaji, wah dia mau orang munafik, diajak ngaji nggak mau, ngumpama. Kemudian faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah mendengar ada obrolan kayak begitu yang sesama Muslim disebut munafik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la takul dzalik, jangan ngomong gitu. Artinya ketika ada sesama Muslim nuduh ngatain saudaranya munafik, Rasulullah bilang jangan ngomong begitu. Apalagi ini kalau pilkada ini sih nggak seru sih. Yang pilkada 2007 yang Ahok lawan Anies itu 2019 atau 17? 17 ya. Wah itu seru Pak. Asal orang yang nggak milih sama pilihan dia langsung turun vonis munafik. Yang beredar di medsos katanya meninggal nggak mau ngubur, nggak mau nyolatin. Wah keterlaluan. Ini Rasulullah SAW pernah negur. Ada orang ngobrol kok si itu nggak hadir kemana? Wah itu orang munafik. Itu Rasulullah bilang jangan ngomong gitu, jangan. Wong kalau kita ngatain orang, umumnya kan gini Pak ya. Itu kan satu ke sono, sisanya kan balik ke diri sendiri ya. Ya kan gini misalnya nih, kamu munafik, berarti dia munafiknya level 1 Pak. Lah yang sisanya ke sini nih. Lah iya kan? Balik. Berarti ketika orang ngatain orang, aslinya itu sama aja dengan ngatain diri sendiri. Kamu pelit. Oh, pelitnya baru level 1. Ini sisanya ke sini nih. Kan ngatain enggak gini kan ya? Ngatain kan begini ya. Kecuali kalau ngatainnya kamu pelit, kayak Hotman itu kalau gini kan ngomongnya begini ya. Lah ini kalau ngatain orang kan begini ya. Kamu mah kafir. Oh berarti dia kafirnya baru level 1. Ini kesini mah levelnya banyak nih. Iya, kamu munafik. Oh levelnya baru level 1. Ini sisanya banyak kesini ini. Makanya ketika ada orang menuduh orang lain, ngatain orang lain, sesungguhnya kataan itu balik ke diri sendiri. Lah ini Rasulullah ketika ada orang ngobrolin Malik tadi itu bahwa dia orang munafik, gak senang dengan Allah dan Rasulnya, Rasulullah bilang jangan begitu. Makanya waktu pilkada 2017 itu ya Allah, saya kalau ngelihat di media sosial Pak, ada tokoh yang gak sependapat, beda pilihan, wah langsung dituduh, biar itu kiai haji tapi itu munafik, gak mau mendukung perjuangan umat Islam. Wah ya Allah sampai segitunya, urusan pilkada ujung-ujungnya nyari duit ya. Berjuang, beras, baju dan uang. Kok sampai segitunya? Loh, urusan gitu kok sampai urusan kafir, urusan munafik. Ya Allah, kalau kata saya mah berlebihan. Beda pilihan itu biasa.
Tapi kalau sampai turun vonis kafir, munafik, ya wis serem. Lah ini Rasulullah pernah negur orang yang ngatain saudaranya, la takul dzalik, jangan ngomong gitu. Ala tarahu, ingatlah, ketahuilah wahai kalian orang yang ngobrolin, yang ngomongin ngerasani si Malik itu tadi. Qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Kemudian Rasulullah bertanya ke orang, Malik itu yang kamu omongin itu, dia ngucap la ilaha illallah enggak? Ya ngucap. Nah kemudian faqala Allahu wa rasuluhu a'lam amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu wa la hadisahu illa 'alal munafiqin. Kemudian orang-orang itu masih membela diri begini, ya Rasul, ngucap sih ngucap, tapi orang yang kita omongin ini demennya, ngumpulnya, ngobrolnya sama tokoh-tokoh orang-orang munafik. Faqala Rasulullah fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalau di otak-atik matuk, ini hadis ini kan negur kita-kita ini yang sering nuduh tokoh yang bersilaturahmi ke tokoh agama lain. Ingat waktu pemimpin Katolik terbesar di dunia, apa namanya? Yang di Paus kan berkunjung ke Istiqlal. Kemudian Profesor Nazaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama itu kan nyium keningnya apa ya? Ayo. Lah itu orang-orang yang nggak seneng langsung, ya Allah, sekelas Profesor Nazaruddin Umar, orang alim, orang pinter, langsung dituduh yang aneh-aneh, Pak. Lah, padahal kan berdekatan atau dekat dengan tokoh agama lain itu kan nggak salah. Justru Pak, kalau kita ada tokoh agama lain langsung kita musuhi, mereka makin antipati sama kita, makin gedek sama kita. Tapi kalau kita deketin, mereka lemah lembut. Kayak dulu misalnya Gus Dur itu kan kadang sering berkunjung ke pendeta, ke pastor, ngobrol sama pendeta, ngobrol sama pastor. Yang nggak seneng langsung, wah itu biar kiai tapi munafik, ngomongnya ngumpulnya sama orang-orang begitu. Lah itu ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah dalam cerita hadis ini. Ketika ditanya si Malik, Malik mah demennya ngobrol sama si Ono, mau pendeta Ono, mau pastor Ono. Nah, lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang jangan begitu. Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang itu asal dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wis jaminannya tetap surga. Artinya jangan menuduh kafir, jangan menuduh munafik saudara kita yang bersyahadat, apalagi dia sholat, apalagi dia zakat, puasa, haji, hanya karena dia dekat dengan tokoh-tokoh yang bukan dari orang Islam. Ini pernah terjadi, hadisnya riwayat muttafaq alaih, disepakati oleh dua ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ternyata kasus di zaman Rasulullah terulang saat ini. Di Indonesia ini asal ada tokoh yang nggak seneng langsung turun. Munafik kafir, ya Allah, gampang banget. Tuduhan kok gampang banget. Dan memang ada keterangan, kalau saya nggak khilaf, kalau saya nggak salah, ada dalam kitab Sulamut Taufik, tulisan Imam Nawawi Banten. Ketika ada seorang muslim ngata-ngatain muslim lainnya kafir, maka tuduhan kekafiran itu kembali ke orang yang nuduh, orang yang ngatain itu tadi. Maka janganlah kita mudah-mudahnya nuduh, ngatain orang lain munafik, kafir, dan yang sejenisnya itu. Kalau dalam Quran kan bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun.
Seburuk-buruknya kita manggil orang, kita makan orang lah ba'dal iman, sesudah iman. Lah sesudah iman itu kalau enggak munafik ya kafir. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kalau dia enggak taubat, maka orang ini termasuk orang yang zalim, yang nuduh saudaranya sendiri itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 418. Wa an Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Satu hari Rasulullah itu didatangkan tawanan perang. Tawanan perang dihadapkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Rasulullah dulu, kalau yang perang kalah kan jadi tawanan, Pak. Yang jadi tawanan itu rata-rata ya akhirnya dijadikan budak. Tapi dalam perang Badar atau yang perang yang lainnya, tawanan perang itu disuruh milih. Ketika Rasulullah rapat begini, bahas masalah tawanan perang. Lah itu sahabat itu jawabannya yo macam-macam, Pak. Pertama yang ditanya tentu sahabat senior Abu Bakar. Abu Bakar, ini tawanan perang enaknya diapain? Kalau Abu Bakar kan orangnya kalem, Pak. Oh, sebaiknya ya kita maafin lah ya Rasul. Wong di antara mereka ya masih saudara-saudara kok, kita sama-sama asli orang Mekah. Udah maafin aja, maafin. Oh gitu. Umar ditanya. Kalau Umar, wah, sikat aja ya Rasul, bunuh aja lah, kelamaan. Karakternya kan begitu. Mereka kalau nggak dibunuh, mereka juga berencana membunuh kita ya Rasul. Udah bunuh aja, bunuh. Ngapain, kelamaan. Umar. Utsman pebisnis lain, Pak. Nah, bukan. Kalau Utsman jawabannya gini nih, Rasul. Enaknya kalau dia yang kaya suruh nebus. Kan lumayan. Penghasilannya buat perbendaraan kita, buat kas lah. Ya. Suruh nebus aja Rasul. Nah, Ali ditanya, jawabannya lain, Pak. Karena Ali itu kan seorang pendidik. Kalau sekarang ya mungkin menteri pendidikan lah ya. Kalau saya enggak begitu ya Rasul. Di antara mereka ini rata-rata orang-orang pinter, orang-orang terdidik. Bagaimana kalau mereka yang pinter-pinter ini kita jadikan guru? Karena sahabat-sahabat kita yang muslim ini rata-rata dari orang miskin, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Jadian guru. Tapi akhirnya disepakati bahwa ketika tawanan perang itu akhirnya dijadikan budak. Fa idza imra'atun minas sabi. Kemudian di tengah-tengah antara tawanan perang itu ada seorang wanita. Tas'a idza wajadat sabiyan fis sabi akhadzathu. Yang ia membawa bayi, anak. Fa'al zakathu bi batniha fa'arda'athu. Dan pas saat itu perempuan itu gendong si bayi itu sambil ditetein, disusuin. Di tawanan perang itu tadi. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar." Rasulullah bertanya pada para sahabat, sahabat-sahabat, kalian yakin gak kalau ibu ini tega membuang anaknya? Kemudian para sahabat menjawab, kulna la, gak mungkin ya Rasul. Wallahi demi Allah, seorang ibu gak mungkin tega untuk membuang anaknya. Faqala, maka kemudian Rasulullah berkata, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kalau gitu wahai sahabatku, Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu itu menyayangi anaknya. Artinya semaksiat-maksiatnya kita, asal meyakini la ilaha illallah, ada harapan untuk surga. Lah itu Rasulullah itu memberi nasihat, tapi lewat itu tadi loh. Kamu lihat gak ibu itu tuh? Nah, tega gak kira-kira ibu itu buang anaknya? Ya gak mungkin lah Rasul, seorang ibu pasti sayang ke
anak. Lah kalau begitu Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Allah lebih menyayangi, sehingga seberapapun dosa kita, kesalahan kita, asal kita masih mengimani la ilaha illallah, harapannya tetap surga. Orang yang taubat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu akan selalu membuka pintu taubat hambanya malam yughargir, selama napasnya belum hanya tinggal di tenggorokan. Nah, kalau sudah sakaratul maut, udah ngaknik krik lah wis, udah habis itu. Ibarat HP mah udah masa tenggang apa masa aktif? Masa aktifnya udah habis, udah selesai. Tapi kalau belum itu, walaupun dia dalam kesehariannya habis untuk maksiat umpamanya, masih ada harapan diampuni oleh Allah, karena Allah itu maha sayangnya kepada hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Satu lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah menciptakan makhluknya, semua makhluknya, kataba dicatat Allah mencatat fi kitabin, dalam satu catatan, fahuwa indahu fawqal arsy, yang itu adanya di arsy. Tulisan itu, inna rahmati taghlibu ghadabi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sayangku, taghlibu ghadabi, itu mengalahkan kemurkaanku. Semurka-murkanya Allah, semarah-marahnya Allah, maka masih luas ampunannya. Allah marah ketika ada hambanya yang maksiat, tapi asal si pelaku maksiat itu mau taubat, walaupun dosanya seabrek-abrek, harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.